Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran Diponegoro adalah tokoh utama dalam Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830. Banyak yang bertanya di mana makam yang sebenarnya. Di video kali ini kita akan share mengenai letak makam Pangeran Diponegoro yang sebenarnya. Silakan disimak video ini sampai habis. Pangeran Diponegoro atau Raden Ontowiryo adalah putra tertua dari Sultan Hamengkubuwono III dan seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa selama periode tahun 1825 hingga 1830 melawan pemerintahan Hindia Belanda atau VOC. Sejarah mencatat Perang Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yakni 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi dan 200.000 orang Jawa serta kerugian material sekitar 25 juta gulden. Sebagai konversi, 1 gulden merupakan uang yang setara dengan 1 gram emas sebagai persamaan. Dan saat itu total pendapatan pemerintah Hindia Belanda per tahunnya adalah 2 juta gulden. Maka perang ini menghabiskan 10 tahun APBN Belanda dalam 5 tahun. Perang Jawa berakhir setelah para pemimpinnya menyerahkan diri atau ditangkap oleh Belanda. Pangeran Diponegoro ditangkap dan dibawa ke Magelang atas perintah Jenderal de Kock. Ia kemudian diasingkan ke Manado dan akhirnya ke Makassar hingga akhir hayatnya. Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Dari ibu yang merupakan seorang selir atau garwa ampean yang bernama Raden Ajeng Mangkarawati. Dari Pacitan dan ayahnya bernama Gusti Raden Mas Suraja yang di kemudian hari naik tahta bergelar Hamengkubuwono III. Pangeran Diponegoro sewaktu dilahirkan bernama Bendara Raden Mas Mustahar, kemudian diubah menjadi Bendara Raden Mas Ontowiryo. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang cerdas, banyak membaca, dan ahli di bidang hukum Islam Jawa. Dia juga lebih tertarik pada masalah-masalah keagamaan ketimbang masalah pemerintahan keraton dan membaur dengan rakyat.
sang pangeran juga lebih memilih tinggal di Tegalrejo, berdekatan dengan tempat tinggal yang buyut putrinya, yakni Gusti Kanjeng Ratu Tegalrejo, permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono pertama. Daripada tinggal di keraton sejak kecil, Diponegoro sudah sangat dekat dengan rakyat dan para santri. Dalam babat Diponegoro dijelaskan kalau semasa kecil Diponegoro diajarkan menanam padi dan kegiatan rakyat lainnya oleh neneknya di Tegalrejo, yang menjadikan Diponegoro muda sangat dekat dengan rakyat dan mengerti penderitaan rakyat Jawa di bawah tekanan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Diponegoro kemudian dibuang ke Sulawesi pada tahun 1830 berdasar catatan Letnan Knorle yang mengawal Diponegoro, yang menjadi referensi Peter Carey dalam menulis Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 sampai 1855. Perjalanan laut yang dialaminya begitu berat. Di kapal sang pangeran terbaring lemah karena demam malaria, juga muntah-muntah karena mabuk laut. Setelah seminggu berlayar, ketika badai menghantam kapal Pollux yang mereka tumpangi, sang pangeran pasrah jika hal buruk menimpanya. Kepada Knorle, pangeran bilang dia ikhlas jika saat itu kematian datang padanya. Dalam sumber penting lainnya yang dipakai oleh Peter Carey, babat Diponegoro yang dirampungkan pada tanggal 3 Februari 1832 disebut banyak dari orang Latnat itu atau serdadu dan awak kapal Belanda jatuh sakit dan modar atau mati di kapal. Sang pangeran bahkan berpikiran dia akan mangkat dalam perjalanannya ke Pulau Besi itu. Dalam perjalanan itu tak jarang Diponegoro bercakap dengan Knorle. Suatu kali bertanyalah sang pangeran pada letnan muda yang juga ajudan Gubernur Jenderal Pandebos, si arsitek tanam paksa itu. Apakah sudah menjadi kebiasaan di Eropa untuk mengasingkan pemimpin yang kalah perang ke sebuah pulau terpencil dan memutus hubungan dengan semua kaum kerabatnya? Tanya sang pangeran. Knorle lalu menjawab dan menyamakan kisah Pangeran Diponegoro itu dengan kisah Napoleon Bonaparte. Mereka berdua sama-sama dibuang pada usia 40 tahun. Napoleon yang kelahiran 1769 dibuang pada tahun 1814 ke Elba. Tahun berikutnya dia sempat kabur
dan pergi lagi, namun dikalahkan armada Duke Wellington di Waterloo. Setelahnya Napoleon dibuang lagi ke pulau yang lebih jauh, yakni di Santa Helena hingga wafat. Gubernur Jenderal Pandebos berusaha memastikan sang pangeran tidak kabur seperti yang terjadi pada Napoleon sampai melanjutkan perang. Pemerintah kolonial yang kala itu sedang cekak kantongnya, tentu tak mau itu terulang pada Pangeran Diponegoro. Ketika Pangeran Diponegoro dibuang, petani-petani Jawa sedang menderita oleh tanaman paksa untuk mengisi kas negara Belanda yang defisit. Laporan Knorle tentang sang pangeran dalam pengasingan tentu sangat penting bagi Gubernur Jenderal Pandebos. Pada tanggal 12 Juni 1830, rombongan Pangeran Diponegoro tiba di Manado. Semula sang pangeran dan pengikutnya itu hendak ditempatkan di Tondano, namun Kiai Mojo sudah ada di sana. Betapa terkejutnya Knorle begitu tiba di Manado. Ia diberitahu oleh residen di kota itu, Peter Mat, bahwa Kiai Mojo beserta 62 pengikutnya yang menjadi tawanan Belanda baru tiba dari Ambon dan akan ditempatkan di Tondano. Sebenarnya tempat itu dipersiapkan untuk Diponegoro dengan para pengikutnya. Knorle khawatir kalau keduanya sampai bertemu lagi. Oleh sebab itu, Diponegoro beserta para pengiringnya untuk sementara lantas ditempatkan di Benteng Manado. Benteng Manado itu adalah Port New Amsterdam yang dibangun 1,5 abad sebelum Diponegoro dibuang ke situ. Di benteng itu, Diponegoro ditempatkan sejak Juni 1830 hingga Juni 1833. Kebetulan sang pangeran tidak tahan dengan udara dingin Tondano. Masa sulit jauh dari koleganya, ahli agama Islam dan istri-istri resminya pun dialami Diponegoro. Suatu kali tunjangannya pernah dipangkas, banyak cobaan datang silih berganti.
Tak ada harapan untuk menempatkan Diponegoro di pedalaman Sulawesi Utara, maka pada tahun 1833 sang pangeran direlokasi diam-diam ke Makassar dengan kapal angkatan laut, di mana jumlah pengawal di Makassar akan lebih banyak lagi. Di Makassar, Diponegoro ditempatkan di Port Rotterdam, istrinya, 2 anaknya dan 23 pengikutnya pergi bersamanya. Makassar nampaknya cocok dengan Diponegoro dan pengikutnya. Diponegoro lebih bisa diterima, berbeda ketika di Manado, apalagi di Makassar pengikut Diponegoro bebas berkeliaran dan bergaul dengan orang-orang militer maupun pribumi sipil Makassar di sekitar benteng. 11 tahun di Makassar, barulah pejabat Belanda hendak menawarkan tempat pembuangan baru, tapi sang pangeran menjawab tidak, ia ingin menghabiskan sisa hidupnya di Makassar saja. 6 tahun sebelum kematiannya, duka menyelimuti sang pangeran. Maret 1849, putra kedua Pangeran Diponegoro yang berusia 14 tahun, Raden Mas Sarkumo, meninggal setelah beberapa waktu sakit. Ia dimakamkan di sebidang tanah kecil milik pemerintah Belanda di Kampung Melayu. Peristiwa duka ini langsung membuat pangeran berpikir sejenak agak jauh. Sekarang saatnya sudah berusia kepala 6, tubuhnya kian lemah oleh penderitaan dan hidup melarat di pengasingan akibat perang. Rasanya tinggal menghitung bulan. Kepada Gubernur Sulawesi Peter Predebik, sang pangeran meminta rencana-rencana ke depan harus dilakukan terhadap diri dan keluarganya, termasuk di sini memagari makam putranya dengan pagar tembok rendah, menyiapkan di samping pusara itu makam untuk dirinya, membuat rumah bagi istri dan anak-anaknya, serta pembantu-pembantu, berikut sebuah masjid kecil sehingga ia lebih menikmati kebebasan di sisa hidupnya. Sekalipun ia tidak diizinkan meninggalkan benteng, sebuah kediaman layak tetap perlu disediakan bagi istri dan keluarganya yang masih hidup di Makassar. Ajal pun menjemput sang pangeran pada tanggal 8 Januari 1855. Saat matahari terbit pukul 6.30 pagi, sang pangeran tutup usia. Menurut surat keterangan meninggalnya, sang pangeran meninggal karena kondisi fisik yang sudah menurun lantaran usia lanjut. Dan pada akhirnya Pangeran Diponegoro dimakamkan. Pemakaman itu dilaksanakan dengan hak-hak penuh menurut agama Islam dan dengan penghormatan yang pantas sesuai martabatnya yang terlahir sebagai bangsawan dan sesuai keinginan almarhum agar ia dimakamkan dekat pusara putra keduanya Sarkumo. 7 hari setelah kematian sang pangeran, anak istrinya yang tersisa di Makassar menyatakan ingin menetap di Makassar
dan mereka ingin tinggal di dekat makam sang pangeran di Kampung Melayu. Permintaan keluarganya yang di Makassar itu kebetulan tak bertentangan dengan kemauan petinggi pemerintah kolonial yang tak menginginkan keluarganya kembali ke Jawa. Pemerintah kolonial harus keluar modal agar pihak keluarga Diponegoro itu tetap di Makassar. Pada tanggal 10 Mei 1855, Gubernur Jenderal A.J. Duimar Pantuis mengeluarkan perintah rahasia bahwa keluarga Diponegoro akan tetap diperlakukan sebagai orang buangan dengan membatasi ruang gerak mereka hanya Makassar saja. Tapi mereka menerima tunjangan 6.000 gulden yang dibayar melalui Keraton Yogyakarta. Setelah kematian istri sang pangeran, Raden Ayu Ratnaningsi pada tahun 1885, makam Diponegoro dan putranya dipindahkan ke pemakaman umum di antara Jalan Andalas dan Jalan Irian sekarang. Letaknya masih di Kampung Melayu, tidak jauh dari rumah keluarga. Sebuah petak lahan pemakaman pribadi ditandai pagar tembok rendah di dalam kompleks pemakaman umum itu. Makam Diponegoro berdampingan dengan istri setianya itu. Makam sang pangeran itu pernah dikira sebagai kuburan Sultan Jawa.